Assalamualaikum, balik lagi di channel ini. Perkenalkan, nama saya Fakot. Saya akan mengisi suara video ini dan seterusnya. Untuk video yang sebelumnya itu diisi oleh kakak saya yang bernama Sarwiti. Sekarang dia sudah menikah dan dia sibuk dengan rumah tangganya. Oke, di video kali ini saya tidak ingin memberikan video tutorial, melainkan video sejarah tentang ulama yang ada di Indonesia. Kalau kalian suka ziarah ke makam-makam ulama, sebaiknya kalian simak video ini dengan baik. Baiklah, langsung kita mulai. Kita putar intronya dulu. Ziarah ke makam menjadi adat istiadat yang terus dipertahankan masyarakat Indonesia, khususnya bagi umat Islam di Nusantara. Tak gentar digerus arus modernisasi, kegiatan ziarah sering dilakukan pada tiap-tiap perayaan sejumlah hari-hari besar. Hal itu nampak, seperti yang dilakukan beberapa peziarah di makam Keramat Panjang di Jalan Cituis, Keramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Makam ini sering dikunjungi berbagai peziarah dari dalam maupun luar negeri. Jika biasanya makam berukuran 2 kali 1 meter, makam di Jalan Cituis, Keramat, Kecamatan Pakuhaji ini sangat berbeda. Di lokasi ini terdapat makam seorang ulama berukuran sepanjang 9 meter. Makam itu biasa disebut oleh warga sekitar sebagai makam Keramat Panjang. Pada makam itu, seorang ulama kenamaan dari negari Yaman, yakni Habib Abdullah Ali bin Al-Uraidi yang menyebarkan agama Islam hingga ke Indonesia. Juru kunci makam tersebut, Habib Muhammad bin Toha Assegaf mengatakan, Habib Abdullah bersama istrinya Aminah Khan menyebarkan agama Islam ke Aceh, Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan berakhir di Kepulauan Jawa, tepatnya di wilayah Pakuhaji, Tangerang. Umur beliau itu sampai 107 tahun. Masyarakat yang ziarah ke sini datang dari berbagai daerah. Dari luar negeri juga ada kayak dari Turki, Yaman, Singapura, Malaysia, banyaklah pokoknya. Selain itu, kalau yang dari daerah itu ada dari Madura, Indramayu, sama sekitar Pulau Jawa, ujar Muhammad kepada Okezone. Muhammad mengatakan, ketika Habib Abdullah berada di wilayah Pakuhaji, beliau mempersunting gadis di daerah tersebut yakni Siti Sulaiha. Makam kedua istrinya tersebut berada tak jauh dari makam Habib yang dianggap keramat tersebut. Bisa ke sini itu karena beliau saat itu kapalnya rusak berat. Di sini beliau bersama dengan awak kapal yang beliau bawa memperbaiki kapal beliau di sekitar kampung sini. Tak jauh dari sini kan ada pantai. Sambil memperbaiki kapal beliau juga menyebarkan agama Islam, ucapnya. Makam berukuran 9 meter itu, ditutupi tudung dan dilapisi kain berwarna hijau yang membentang di seluruh badan makam, yang terletak di dalam sebuah ruangan seperti musala. Pada dua sisi makam tersebut, terdapat batu nisan dengan ukuran cukup besar ditutup dengan kain sehingga tak nampak apa tulisannya. Kalau ditanya kenapa namanya makam Keramat Panjang itu, memang sejarahnya katanya beliau itu tinggi sekali, beda jauh lah sama masyarakat sekitar sini. Kalau nama Keramat itu, karena kampung ini namanya Kampung Keramat. Dari situ akhirnya disebut makam Keramat Panjang, terang Muhammad. Diungkapkan Muhammad, orang-orang yang berziarah ke makam tersebut rata-rata berwasilah dengan cara melakukan tahlil. Ketika mereka melakukan tahlil, mereka akan duduk menghadap ke makam, sambil membuka tudung dan berdoa ke arah batu nisan. Saat Okezone mendatangi lokasi, salah seorang peziarah bernama Misna dan anak-anak dari Majelis Talim Al-Muqarrabin datang. Mereka datang menggunakan kendaraan pikap terbuka ke makam keramat tersebut. Mumpung lagi libur hari Maulid, sekalian ajak anak-anak ke sini biar belajar sejarah Islam. Nalap ngambil berkah kalau kata orang dulu mah, kata Misna usai melakukan tahlil. Misna menambahkan, pembelajaran sejarah Islam untuk anak-anak dapat membuat mereka menghargai jasa ulama. Mereka juga kan pejuang Islam di jalan Allah yang, tanpa ada perjuangan ulama terdahulu kita enggak akan bisa begini. Makanya ini semacam ilmu juga buat generasi penerus bangsalah, urai Misna. Makam Keramat Panjang sebelumnya sempat direncanakan menjadi tempat wisata religi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang.
Namun, pihak juru kunci dan warga sekitar tak mengizinkan. Dikhawatirkan akan ada permasalahan yang sensitif jika sudah mengarah soal uang. Itulah sejarah tentang makam keramat panjang yang ada di wilayah Tangerang, Banten. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe, agar saya lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.